Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan soal uang. Siapa yang kira-kira kalau kita membahas mengenai uang, finansial, keuangan, itu senang, excited. Begitu membahas soal uang, larinya kemana-mana. Ke keluarga juga butuh uang, untuk pertemanan butuh uang, untuk relax butuh uang, yang mau healing-healing butuh uang, gitu ya. Mau melakukan apapun butuh uang, termasuk tadi dari lagunya ya, Don't Stop Dreaming. Untuk punya impian pun, supaya impian kita bisa kita wujudkan satu persatu, butuh uang. Ya, tetapi kita akan membahas mengenai hal yang lebih umum. Hari ini kita membahas mengenai sesuatu yang jauh lebih umum mengenai uang. Oke, nah ada 3 tahapan. Saya pernah mendengar di sebuah radio talk show ya, dalam perjalanan saya ngobrol-ngobrol, terus kemudian saya mendengarkan di radio talk show. Saat itu penyiarnya itu membahas mengenai suatu hal. Saya ingin tampilkan ke Anda, ya, yaitu whiteboard-nya. Terlihat di tempat Anda? Whiteboard-nya terlihat tempat Anda? Sudah ya? Oke. Ya, sudah. Oke. Ada 3, dibilang ada 3 keadaan. Ya. Saya pakai ada 3 keadaan. 3 keadaan ini saya sebutnya dengan 3-an. 3 kondisi keuangan kita maupun keluarga kita. Ada 3-an, ya. An yang pertama itu adalah aman. Aman. Oke, kondisi aman. Ya, di mana Anda dan saya sudah memenuhi semua kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan mendasar, pangan, papan, sandang, semuanya itu sudah terpenuhi. Untuk uang sekolah anak, ya, semuanya sudah nggak ada masalah. Itu kita aman berarti. Oke, intinya semua biaya hidup tercover. Semua biaya hidup tercover. Biaya hidup bulan, tahun, dan lain-lain tercover. Kira-kira kalau misalkan keamanan itu atau keadaan ini sudah kita wujudkan, asik ya? Untuk sekolah anak tahun depan sudah nggak perlu pusing karena sudah ada dananya dari sekarang. Oke, semua biaya hidup sehari-hari memenuhi, terpenuhi semuanya. Sehingga tidak ada lagi beban pikiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kekhawatiran menjalani hari demi hari. Besok ini gimana nih ngaturnya supaya keluargaku cukup ya untuk kebutuhan hidupnya seminggu ke depan. Itu sudah nggak ada lagi pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena sudah aman. Ini adalah kondisi yang pertama, rekan-rekan. Oke, bisa Anda pahami sampai di sini? Bisa diikutin nggak keadaan yang pertama? Yaitu aman. Oke, kondisi yang kedua, ya, yaitu nyaman. Kondisi yang nyaman, di mana bukan lagi cuma semua kebutuhan hidupnya itu bisa terpenuhi, tetapi kebutuhannya pun sudah bukan cuma sekedar yang penting punya deh, yang penting anaknya bisa sekolah deh, yang penting minyak, beras ada deh. Bukan yang seperti itu, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi ini sudah dengan kualitas-kualitas yang lebih baik. Berasnya dia bisa beras yang lebih premium, yang harganya sekarang itu harga maksimum yang dipatok oleh pemerintah itu adalah 69.500 per 5 kilo misalkan. Ya, jadi Anda tinggal bagi aja sekilonya maksimal berapa harga yang sebenarnya boleh dijual. Jadi kalau ada ke pasar ada yang jual lebih mahal dari itu, nah itu berarti dia menyalahi aturan dari pemerintah, ya. Berarti kalau 69.500, sebentar, iseng ya. 69,5 dibagi 5, berarti 1 kilo itu beras di Indonesia termahal, itu hanya boleh dijual di 13.900 atau kurang lebih 14.000. Ya, itu adalah harga termahal. Jadi begitu dia beli beras misalkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dia bisa beli yang premium. Untuk sayuran dia bisa memilih yang bagus. Jadi saat dia membeli kebutuhan hidup untuk dia makan, keluarganya, untuk pakaian, untuk kemudian sekolah, itu bukan lagi hanya melihat yang pokoknya yang paling
bisa dapat dibeli yang mana sesuai dengan keuangannya. Enggak, dia sudah bisa hidup dengan nyaman. Ya, nyaman di sini kalau tadi aman, misalkan bisa jadi dia belum punya kendaraan sendiri. Ya, tetapi dia bisa memenuhi kemana-mana, dia bisa bayar transport dan lain-lain. Tetapi dalam kondisi nyaman, dia sudah punya transportasi pribadi, ya, baik itu mobil, mungkin motor, dan kemungkinan dengan motor yang lebih baik, mobil yang lebih baik, yang lebih nyaman untuk dia dan keluarganya. Bukan lagi yang sekedar bisa dipakai. Oke, Anda bisa membedakan nggak antara aman dengan nyaman? Rekan-rekan, sebelum saya lanjut, saya lihat dulu terlebih dahulu. Ya, selamat bergabung, Cotton, Ibu Alfa, terus kemudian Pak Anton, ya, Mbak Eli, Mbak Eti, Mbak Friska, Pak Harja, Jensi, Cimeli, Bu Ratna, ada 2 Bu Ratna ya, Pak Sugeng dan Bu Turi. Anda bisa membedakan antara aman dan nyamannya tadi? Kira-kira? Oke, bisa ya membedakan ya. Oh, kondisi ini aman, kondisi ini nyaman, ya. Nah, yang ketiga, yang ketiga itu adalah apa? Ini adalah mapan. Kondisi yang mapan. Oke. Di mana bukan cuma kebutuhan hidupnya, ya, tapi juga keinginan. Itu bisa jauh lebih tinggi, ya, mapan di sini. Contoh misalkan, mereka yang mungkin dalam kondisi aman, mereka punya, karena mereka senang hewan peliharaan, misalkan mereka pelihara kucing, mereka pelihara anjing, misalkan. Oke? Mereka menghidupinya mungkin kasih pakan-pakan tertentu, ya. Bisa jadi bukan pakan tertentu juga yang diberikan. Yang penting peliharaannya juga bisa makan. Nah, dalam kondisi nyaman dia bisa membeli nih, misalkan pakan, ya, makanan untuk peliharaannya, baik anjing, kucing, burung, dan lain-lain, itu yang bermerek, misalkan. Oke? Tetapi mapan itu satu tingkat jauh lebih tinggi lagi. Wah, ya. Misalkan dia pelihara anjing. Oke? Anjingnya itu udah jenis yang keren banget. Nggak cuma keren banget, ya, tetapi bahkan untuk ngajak anjingnya ini jalan-jalan pagi olahraga, bukan lagi mereka yang membawa, tetapi mereka menyiapkan ada sopir, ada yang ngajak untuk jalan-jalannya, plus mobil sendiri untuk dibawa jalan-jalan anjing peliharaannya, kemudian mereka berjemur, setelah itu udah selesai gitu ya, dibersihin pakai air mineral, dicuci, dibersih, digosok-gosok semua, kemudian masuk mobil. Oke, kemungkinan sangat besar karena setelah pulang ke rumah, anjing tersebut tinggalnya di dalam rumah. Oke, sehingga tidak boleh kotor sama sekali. Cerita saya tadi mungkin terkesan, gila nih Budi ngomongnya sampai sebegitunya sih. Itu saya cerita karena memang kejadian ada. Dan saya melihat sendiri dan setiap pagi saya jalan-jalan pagi itu pasti ketemu. Ya, mobilnya terkadang pakai sedan. Oke, terkadang lagi di atasnya Fortuner, ya. Dan karyawan yang bawanya ada 2 orang karena anjingnya ada 2 ekor. Dibawa jalan di sana. Oke. Terus saya sempat nanya dong, "Mas, ini gimana?" "Oh iya." Diceritain semua. Saya ngelihat sendiri pakai air mineral, benar-benar untuk dibersihin di sana. Cuci kakinya, dipijit-pijit dulu anjingnya sebelum akhirnya masuk kembali ke mobil dan pulang. Rekan-rekan, sebelum saya lanjutkan. Kira-kira kehidupan yang aman, nyaman, dan mapan. Impian orang kan beda-beda ya. Target kita hidup kan beda-beda. Sebagian orang tuh akan ngomong, saya nggak mau kok punya kehidupan yang seperti itu, over banget. Banget overnya. Aduh, nggak perlulah kehidupan sampai seperti itu. Anjingnya aja sampai punya yang jagain sendiri, dirawatnya sampai seperti itu terlalu over. Buat mereka yang sudah dalam kondisi sangat mapan, rekan-rekan, itu uang nggak seberapa buat mereka. Tetapi bisa jadi Anda dan saya juga, ya, kalaupun misalkan dalam kondisi yang mapan banget seperti itu, saya nggak akan lakukan hal yang sama. Oke? Saya nggak akan lakukan hal yang sama seperti itu. Ya, tetapi kan sekali lagi, gaya hidup orang, impian orang, itu berbeda-beda. Ya, tapi kalau saya boleh tanya ke Anda, aman, nyaman, mapan. Oke? Kira-kira Anda kalau misalkan saya tanya sekarang,
kalau saya tanya sekarang, Anda tuh pengen masuk ke posisi yang mana sih? Ini jawab jujur aja nggak apa-apa, nggak harus jawabnya mapan, nggak. Saya pun nggak akan jawab mapan. Saya ingin berada dalam kondisi nyaman, ya, nyaman. Karena nyaman itu berarti kita sudah masuk dalam top 10 Indonesia mungkin. Oke? Karena kalau untuk yang masuk ke mapan seperti yang tadi saya ceritakan, itu adalah top 1% orang-orang yang ada di